dia katakan di area sini lumayan kuat. Jadi malam ini bullish apa sih, biasku mungkin buy. Dia akan ngejar ke sini lagi. Dia mungkin akan ngejar ke sini lagi. Tadi kan aku ngirim di grup itu kan, ada entrianku kan, di mana? Di Telegram. Coba dicek di Telegram. Itu kan aku yang, yang tak share M5 yo, harusnya H1. Jadi, di entrianku tadi itu, di entrianku yang, barusan tak share itu, nah itu aku entry pakai setup basic. Nah, teman-teman tahu kan setup basic itu seperti apa? Setup basic itu yang kayak gini nih, ya. H1 yang kayak gini. Pokoknya candle kecil, lemah, wick atasnya panjang. Ini nandain kalau wick atas ini nandain kalau si buyer itu mulai masuk, mulai mencoba untuk take over. Nah, sampai teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kan dia kelihatan kan, buyersnya mulai take over. Yo. Nah, biasa nih setup basic yang bagus itu di time frame lebih kecil bentuk higher low, lower low, higher low gitu. Jadi kayak nanjak gitu. Ini juga sama. Ini tadi setup basic bagus banget. Lower low, higher low, higher low. Nah, biasanya setup basic yang bagus gitu. Nanti tinggal nunggu konfirmasi. Konfirmasinya tuh bisa engulfing atau hammer rejection tuh bisa. Cuman aku nyaranin teman-teman buat pakai engulfing aja yang di sebenarnya di tekniknya gampang, ya. Kan aku cara tradingnya pakai reaksi candle kan, candle reaction bahasanya. Nah, makanya tadi ini pas aku tadi bukan setelah candle yang ini close, bukan setelah candle yang hijau hammer ini, bukan, tapi pas candle ini. Jadi candle ini turun, terus didorong seret gitu, aku masuk. TP pendek aja, soalnya apa? Kenapa kok TP-nya pendek? Karena kan mau opening New York. Biasanya kalau mau opening New York itu marketnya mondar-mandir. Ini kan mondar-mandir kan. Nah, jadi nggak usah expect buat ambil TP gede. Jadi teman-teman juga harus tahu market yang di tradingin itu apa. Kalau market yang di tradingin Nasdaq ini kan baru jelas jam segini atau jam-jam sebelum New York itu rawan untuk choppy. Nah, jadi teman-teman harus kalau mau entry yo TP-nya kecil-kecil. Tapi kalau nanti udah masuk opening New York itu kan volumenya kan gede. Nah, itu bisa masuk aja di hold gitu nggak apa-apa. Karena duit yang menggerakkan market sangat-sangat gede. Campuran antara market London sama market New York. Kalau ini masih wait and see karena ini masih pre-market. 1 menit lagi gerak. Nanti cek aja di M5-nya. Nah, tuh mulai gerak tuh. Kencang tuh. Nah, mencelat tuh di M5-nya. Nah, teman-teman bisa perhatiin kayak gitu. Itu kalau market New York benar-benar baru buka kayak gitu. Biar rame juga, Mbak. Sinilah gabung kalau. Nah, tadi entry aku udah TP. Aku ngincer RR cuman ini karena aku pakai candle reaction ya. Kalau teman-teman belum familiar sama yang cara entry aku dulu pernah tak share screen recordnya. Jadi RR ku tuh kecil banget kalau SL ku tuh kecil banget kalau pakai candle reaction. Bisa segini, bisa 1000 poin doang di Nasdaq. Berarti kira-kira 1000 atau 500 itu bisa. Segini doang nih. Terus aku TP di sini udah dapat 1/3, lumayan. 1/3. Jadi kalau risknya $10 dapat $30. Itu teman-teman tuh mindsetnya juga harus di set seperti ini. Kadang nggak kadang sih. Kemarin itu aku lupa kapan, pokoknya udah lumayan lama ada yang nge-DM di Instagram RR 1/2, 1/3 itu cukup nggak? Itu kalau pakai setup di MBL itu udah cukup banget. RR 1/2, 1/3 kan itu kayak teman-teman invest $10 dapat return $30. Yo, profit loh, bukan total balance loh. Kalau total balance kan jadi 40 kalau RR 1/3. Itu 300%. Duitmu naik 300%. Itu kalau kamu ngerasa nggak banyak, wah, aneh itu. Ada yang harus dipertanyakan dari dirimu itu, ya. Invest di mana yang dalam waktu kurang dari 1 jam, duitmu naik 3 kali lipat. Ayo, invest di mana? MBG aja enggak loh. MBG nggak sampai segitu. Malah podo rungkat ya. Ya toh? Itu mindsetnya harus dibenerin dulu. Jadi biar nanti tradingnya nggak maruk, nggak greedy. Kalau dapat RR lebih dari itu yo,
sangat alhamdulillah. Dan kebetulan di MBL bisa. Ini tadi kalau niat tak tahan juga bisa, cuman kalau ditahan tuh agak gambling. Kenapa di hold agak gambling? Ya karena marketnya belum 100% stabil. Bisa aja ini bablas bisa aja mubat-mubat bisa karena baru aja opening New York gitu ya. Jadi tadi setup basic yang sangat cakep. Oke, terus biasnya malam ini apa mbak? Biasnya malam ini karena nggak ada katalis macam-macam ya, hari ini kan nggak ada news ya, hari ini nggak ada news, nggak ada katalis, nggak ada apa. Nek dilihat dari strukturnya ini ya, kita hapus ulang. Di H4 teman-teman bisa lihat di H4 udah nyampe di resisten, dan ini kuat nih, ini resisten kuat karena sebelumnya area ini banting segede ini, ya. Nah terus nyampe sini ketahan lagi tuh, ketahan lagi. Tar dulu, tapi jangan apa langsung menentukan berarti sell bah. Yo enggak, no, kita harus cek dulu dari mana aja ceknya. Ini kan udah 1, 2, nah ini yang ketiga kan, ini retest yang ketiga. Oke, dan retest yang ketiga itu powernya gede banget. Ini powernya gede banget nih, yang bullish ini powernya gede. Oke, powernya kan gede. Nah kita turun lagi dia satu, kita turun dia satu, dia ketahan di sini. Ya, ini ketahan bagus banget nih, kuat banget nih di area sini, ya. Tuh, dia ketahan di area sini, lumayan kuat. Jadi malam ini bullish apa sih? Biasku mungkin buy. Dia akan ngejar ke sini lagi. Dia mungkin akan ngejar ke sini lagi. Ya, teman-teman bisa lihat H1 ini kan strong set, terus di sini ketahan. Ternyata di sini seller masih ada barang gitu, ketahan, terus jual ditampani sama bears di sini ditampani. Nah nanti kalau si di market New York ini udah mulai kelihatan buyers dominan, teman-teman bisa ikut, tinggal nyari setup turbo atau setup apa gitu ya. Ini kan ketahan, jadi bias kita untuk malam ini bullish. Terus kalau nanti dia turun gimana? Yo wes, seperti biasa, pokoknya kalau nggak sesuai sama bias nggak usah dipaksain. Kalau nanti dia ternyata putar balik turun, kita sell bah. Ya jangan, kan bias kita udah bullish takutnya. Kenapa kalau udah menentukan bias harus entry sesuai bias kita? Takutnya nanti kalau misalkan apa ternyata loss dan balik gini, teman-teman lossnya bisa jadi 2 kali. Pas udah balik gini, posisi entry-nya tuh jadi udah nggak optimal gitu loh. Jadi mending pilih salah satu aja, mau buy apa sell malam ini. Kalau mau buy ya wis, incer buy. Kalau dia turun ya nggak usah dipaksain, besok lagi. Dan itu berlaku untuk setiap sesi ya. Maksudnya kalau Nasdaq kan ada sesi masing-masing. Ada sesi Asia kan di sini tadi. Asia range-nya biasanya kecil. Aku jarang range di trade di Asia. Tapi kalau London lumayan. Range London jam 3. Nah, ini Asia lumayan, tadi lumayan kenceng nih. Asia terus London. Nah, jam 2 sampai jam 4 lah. Nah itu tiap sesi beda. Jadi teman-teman kalau mau analisa Nasdaq, tiap sesi itu ada biasnya masing-masing. Di Asia biasnya apa nih? Kalau di sini tadi jelas pasti sell dong, karena kan dia ada di resisten kan. Ada di resisten dan resisten kuat ketahan gitu. Nah itu aku tadi trading 3 posisi tok hari ini. Baru 3 posisi. Malam ini belum, sesi New York belum. Itu lumayan dapat masing-masing. Yang satunya, RR berapa? Pokoknya lumayan lah. Oke, kita tunggu dulu marketnya sampai jelas. Ini masih mapit, jadi jangan dipaksakan. Nah, kalau ada pertanyaan tuh jangan malu-malu, ditanyakan saja di grup, biar jadi bahan diskusi. Ojo DM, aku DM ku sekarang semenjak grup rame, numpuk ya. Semua orang pada nge-DM sampai nggak kebales. Sing receh-receh sih, nggak kebales. Sampai ada yang mau ngutang loh, lucu banget ya orang-orang. Ya gitu ya, kita tunggu ya. Bias kita pokoknya bullish. Bias kita bullish. Nanti teman-teman kalau nemu setup turbo di M15, M30, apa M5 gitu ya, ajar. Oke, kita tunggu. Sambil dangdutan udah ini. Bang Toyib, diem aja. Lagi itu po, catur po. Lagi caturan gitu ya.
Kalau diem gini dia biasanya nongkrong di warung kopi. Enggak, pulang ke rumah ini mbak. Enggak bawa headset. Siap. Tadi dapat berapa RR itu bang yang jengatan gold itu bang? Hah? Dapat berapa itu yang jengatan gold tadi? Udah $200. Wih, kenyang. Berapa Lagi itu. lama itu cerot gitu terus keluar? Iya. Bah, enggak kan itu kan itu tapi pasti support. Iya, Iseng ah. iseng. Apa bayar gitu. Iya, langsung mencelat. Tiba-tiba jeplak begitu. Kaget, aku aja kaget. Iya. Gitu ya. Ini Pokoknya, siapa-siapa aja ini. hah? Siapa-siapa aja. Gak tau. Ragil, mana Ragil? Nggak ada yang Ragil. Jadi dia gak pernah ikut itu live, cuman nanya-nanya terus. Iya, cuma japri-japri aja. Iya. Apa lagi kerja ya? Banyak tuh bang yang apa jenisnya jam segini tuh masih di KRL gitu. Ada yang masih di jalan, jadi nggak bisa. Tommy, gimana Tom? Aman Tom? Kemarin ada yang request bah live-nya malam aja jam 10. Jam 10 wes ngantuk wayai kelon. Minta jam 10 live. Terus kan opening New York kan juga jam 8.30, jadi kita siap-siapnya jam 8. Soalnya jam segini dia masih kerja, pulang nyampe rumah itu paling jam 9. Wah, nikmatan nih kalau dipikir-pikir misal udah bisa hidup dari trading tuh. Bisa juga. Kalau kayak kita kan ini bang, pengangguran banyak acara gitu, pengacara gitu. Oh. Kapan aja bisa, ngapain aja. Terserah. Orang lain pada 9 to 5 loh, masih pada kerja juga. Masih itu. Iya. Oke, kita tunggu ya sampai ada potensi ya. Tapi kayak potensi setup turbo sih nggak lama ya. Mungkin nanti ya. Kita tunggu dulu sampai jam 10. Nanti teman-teman itu aja coba hunting sendiri setupnya. Pokoknya cara analisanya gitu, simple banget, tak ulang lagi. Di 4 jam udah nyampe resisten, terus dia satu ketahan di sini, ya, karena power si buyer kan gede banget. Terus ini percobaan ketiga. Biasanya, kenapa sih kok percobaan ketiga atau percobaan keempat gitu biasanya dia bakal dikejar terus resistnya bah? Ya karena udah percobaan ketiga udah diserap gitu loh. Barang orang-orang jualan di sini tuh barangnya udah diserap, jadi mulai habis, sedangkan demandnya makin ada terus, makin nambah terus, ya otomatis dia bakal ngejar terus, ngeserong terus itu loh. Ya toh mulai naik toh, cuman kita belum ada peluang entry tadi toh yang tak entry di setup basic ini lumayan itu sekali mental. Pokoknya gitu, simple kok. Kita nggak usah aneh-aneh. Trading tuh semakin aneh semakin nggak iso cuan. Pakai indikator apalah, pakai ngitung ini itulah, malah nggak cuan. Simple aja kayak candle ini udah mempresentasikan psikologi dan transaksi di market. Nah, ini nggak dapat posisi kita, udah mencelat duluan, udah tinggi duluan. Biasanya kalau udah kayak gini sih tinggal nyari sisa-sisa nanti kalau teman-teman pakai setup turbo ya tinggal nyari sisa-sisa. Cuman kalau tadi teman-teman ambil basic di sini di hold ya lumayan juga. Tapi kesikat dulu deh ini. Cuman kalau ambil sesuai RR 1/3 atau 1/5 gitu dapat lah. Coba kalau entry di sini ya. Ini kan konfirmasi, kenceng harusnya tadi. Aku lihat. Nih, misalkan di sini dapat 1/3. Oh, dapat. 1/5 dapat. Tapi kan 1/3 udah bagus. Selalu ingat, 1/3 itu berarti duit kita berlipat 3 kali. Jadi untungnya dapat 3 kali. Dapat untung 300%. Total jadi sama duit kita 400%. Resiko 10, dapat 30, total 40. Itu kan lumayan. Berapa menit? 1, 2, 3. 15 menit. 15 menit loh teman-teman dapat return, dapat profit
300%. Coba invest di mana dapat segitu banyak dalam 15 menit. Gitu ya. Wah, kalau udah tinggi gini biasanya nanti dapatnya. Kalau sekarang udah kelewat. Yang penting teman-teman udah tahu ya thought prosesnya sama cara analisa biasnya ya. Kayak tadi yang tak jelasin. Ayo, apalagi kalau ini nanti jebol. Cuman teman-teman kalau udah nyampe sini jangan maksain buy. Karena beresiko kita nggak tahu masih ada kekuatan seberapa besar di resisten ini. Kalau break ya mungkin bisa dipertimbangkan lah. Clean breakout ya harus clean breakout. Ini sampai bener-bener kejebol, nanti dapat setup turbo ya hajar aja. Itu biasanya bisa di hold kalau kayak gitu. Karena targetnya ini kan masih jauh nih, target selanjutnya, resist selanjutnya. Nah, di sini. Ini target resist selanjutnya. Nanti kalau misalkan break dari sini, ya kemungkinan dia ke sini. Ya pastinya bolak-balik dulu, tapi bakal ngejar di sini karena penjualnya standby-nya di sini. Gitu. Kalah. Kalau udah tinggi gini, aku nggak itu sih pesimis kalau kita dapat posisi sih. Udah ketinggian ini, nggak dapat. Tadi pada nggak datang lebih awal sih. Kalau datang lebih awal kan bisa ikut entry cuan tadi. Pada telat sih. Mbak ini diupload rekaman, diupload lah kayak biasa. Contoh break palsunya gimana? Oh, fake breakout maksudnya ya. Break palsu. Om Tommy lucu banget tuh, tak sunatin ketemu langsung om. Break palsu. Fake breakout om. Oke, fake breakout tuh biasanya gimana mbak? Fake breakout biasanya, contoh ya, itu gampang kok ditandainya kok. Nih, saya hapus dulu ya, tadi kan udah. Ini kan resist kuat nih, ini resist kuat, gitu. Tandain aja resistnya. Nah, kalau dia di break, habis break, terus candle selanjutnya itu balik ke area ini lagi, nah itu biasanya fake. Itu toh sebenarnya, nggak usah dibikin neko-neko. Jadi kalau dia ngebreak resist, terus dia candle selanjutnya dua candle selanjutnya itu nggak ngerespon resist ini, nggak ngerespon si ini di time frame kecil ataupun di time frame yang lagi mau lihat itu biasanya fake breakout. Nah kalau yang clean breakout kayak gini, ini kan support kuat kan, jebol, candle selanjutnya itu ngerespon. Nah ini kan respon, itu dia dorong ditahan. Nah ini biasanya clean breakout. Kalau ini fake, jebol, balik nggak ada respon sama sekali. Nah ini fake, gitu ya. Itu break palsu kalau kata Om Tommy ya. Ini clean breakout, jebol, biasanya lanjut terus retrace ngerespon. Nah itu clean breakout ya. Ini fake breakout, dan fake breakout itu jarang di Nasdaq itu tak perhatiin jarang. Kalau di gold sering banget. Kalau di gold itu berkali-kali aku merhatiin. Itu kasihan tuh yang trading breakout di gold, biasanya sering kekocek. Kalau di Nasdaq itu rapi, seneng banget aku di Nasdaq. Itu kan breakout clean ya. Nah ini respect naik lagi. Naik lagi. Ini juga break di sini, respect ngerespon. Nah teman-teman bisa ikut sell. Ini juga clean breakout. Jarang kalau Nasdaq itu breakout palsu itu jarang. Teman-teman nanti bisa backtest sendiri ya. Ya wis. Kalau enggak, ini nanti tembus ya teman-teman cari posisi masing-masing aja di turbo di M5 atau di M15 biasanya ono. Kalau yang two week candle gimana sih Mas? Saya lupa terus deh. Ya nanti bang, kemarin minggu lalu mau trading pakai itu sampean nggak nongol sih. Iya. Nah, ya mirip entrianku sing tak share kemarin. Untuk nandain SNR sebaiknya di TF berapa mbak buat Nasdaq. Kalau SNR itu aku selalu ngasih suggestion teman-teman wajib minimal 1. Soalnya saya mau pindah ke Nasdaq, ke Gojek terus di XAO kena mental. Ya,
itu apa jenenge, keputusan yang baik Mbak Ayu, sangat-sangat baik. Aku dulu juga sebenarnya lebih sering ke XAU ya, karena kadang volatilitasnya kan keren ya, bisa sampai 3% sehari, bahkan pernah dapat aku 4% pergerakan XAU. Cuman nggak enaknya XAU itu kalau pas lagi choppy, itu choppy-nya nyebelin, tiba-tiba choppy aja, jadi capek nunggunya. Jadi mending di Nasdaq itu selama kita entry-nya pas jam-jam rame kayak gini, gerak terus, naik naik turun, jarang buk gitu, jarang bolak-balik, jarang. Mbak boleh lihat chart gold itu break bawahnya palsu. Temprem piro Om Tom? Mau ya jangan ngeset, mau ya ngomong aja langsung gitu loh. Iya, Om Tom nggak pernah. Repot bener perasaannya. Iya. Padahal juga nggak dimarahin ya Bang kalau ngomong ya Bang. Iya. Iya. Gunanya ini kan supaya apa tuh yang masih ganjel ya tanya gitu. Iya. Apa suaranya jelek? Yang mana Om Tom? Yang fake. Nah, nih teman-teman perhatiin ini, bedain chartnya Nasdaq sama apa XAU ya. Nih, XAU kan sekalinya choppy itu choppy-nya nyebelin tuh. Choppy-nya kayak apa? Bolak-balik tok gitu loh. Capek liatnya, capek. Nunggunya juga capek. Kalau Nasdaq itu choppy-nya tuh paling nggak bentar terus bablas. Bentar terus bablas gitu. Nih, choppy-nya XAU nih. Terus week-nya tuh kemana-mana gitu loh. Tuh. Naik, turun lagi. Turun, naik lagi. Naik, turun lagi. Kalau di Nasdaq kan jarang. Kecuali pas emang lagi apa mau news gitu ya. Makanya aku lebih seneng di Nasdaq sekarang. Tapi kalau mau ngejar volatilitas, kalau mau ngejar mau narik ngelong apa sih, mau entry yang di hold panjang, SAU lumayan. Misalkan satu hari bisa berapa gitu. Ganti daily ya. Di gold lumayan, bisa 3%, kadang 2%. Ini berapa? Oh, 2,2 kan. Itu kan kalau nge-hold lumayan dapetnya. Kalau dapat dari bawah. Kalau di-hold lagi sampai besoknya 3%. Oh. Aku udah lama nggak nengok SAU, coba kita cek SAU ya. Karena Nasdaqnya udah nggak ada posisi tuh. Udah apa nggak ada potensi. Tuh, marketing gila nih tuh. Kita lihat di time frame lebih kecil. Nah, teman-teman cek. Misalkan ambil ono turbo. Tapi biasanya Bang Toyib kok itu ya, cuman terus di SAU ya. Ngeri ya. Udah sakti ya. Nah kalau di SAU tuh jarang yang apa bablas. Tuh balik dulu, bikin deg-degan. Tapi ini lumayan lah, masih oke lah. Kalau di Nasdaq tuh kayak tadi yang entryanku karo sopo, si siapa tadi. Itu kan lumayan, habis entry langsung bablas. Red gitu. Nih. Iya masih lumayan lah. Nah cuman chartnya kayak gini. Naik, turun lagi. Jadi kok nyapu-nyapu gitu loh. Kalau di Nasdaq kan enduk gitu kan, rapi banget kan. Udah nggak mau lihat XAU mbak, sakit hati ya. Oke Mbak Ayu, ini buat perbandingan aja ya Mbak Ayu. Oke, Nasdaq loh, di M5 nya nih gini loh, set rapi toh naiknya ya toh. Di XAU set pleng gitu. Jadi untuk dapat RR yang gede itu chance-nya kecil banget, kecuali kalau dapat pas di ujung banget terus di hold gitu. Nah itu lumayan. Tapi kalau entry di tengah-tengah gini, ya kayak gini ya, tuh trading di tempat kayak gini udah pasti duitmu habis loh, gitu. Udah pasti SL-mu kena terus. Rungkat nih, naiknya kayak gini. Dia naik sih, marketing naik, cuman naik bentar, turun, nyikat. Naik, turunnya hampir sama kayak di level apa support sebelumnya. Naik, mupet mapit gitu. Di Nasdaq tuh cantik tuh, naik turun dikit, naik nanti retrace, turun dikit, naik turun retrace lagi, gitu gitulah ya. Makanya keputusan terbaik tuh buat Mbak Ayu ya kalau mau pindah ke Nasdaq. Terus Nasdaq itu juga analisanya pena, analisa katalis sama fundamental ya. Analisa fundamentalnya tuh pena.
Teman-teman tinggal lihat news yang di investing.com itu. Kalau di investing.com teman-teman dapat notif breaking news atau popular news dan lain-lain, nah itu dibaca dan dipahami. Biasanya mereka itu bakal ngasih bias. Contoh kemarin pas Kospi ya, Korean bursa Korea anjlok parah itu gara-gara anak mudanya pada sampai ngutang buat ngelong-ngelong perusahaan chip, perusahaan AI. Terus pas mereka pada kena stop out, kena margin call, otomatis itu tuh kesikat semua. Ke babat semua itu posisinya. Nah itu teman-teman bisa cek di investing, mereka update. Mereka tuh mesti update, meskipun yang free ya, itu teman-teman udah cukup. Mereka update Kospi lagi berdarah-darah, lagi podo kena AI fell off dan lain-lain gitu-gitu. Pokoknya dipahami aja, dibaca. Nah nanti ya biasanya kalau udah keluar news udah otomatis kita agak telat. Tapi biasanya masih ada sisa dan kalau New York masih lanjut itu lumayan dapatnya. Contoh ya, di mana yang kemarin sell off ya. Nah ini kan di bursa Asia kan Kospi itu kan lagi sell off kan gede-gedean. Terus pas wayah London mereka lanjut turun. Terus New York juga tuh turun dikit. Terus turun dikit lagi. Enggak, ini udah beda hari. Terus turun. Tapi lumayan, ini masih dapat berapa persen tuh? 1% lumayan. Tinggal nyari posisi aja. Gitu ya. Jadi tinggal cari aja teman-teman. Perhatiin aja newsnya itu seperti apa. Katalisnya seperti apa. Nah nanti kalau sesuai sama analisa teman-teman, sesuai sama bias teman-teman, hold aja. Biasanya gede-gede dapatnya. Waktu itu yang aku entry di live sama si Om Ryan apa ya? Iya sama Om Ryan. Nah di sini kan ada katalis kan masih nyambung sama sini. Tapi aku lupa katalisnya apa ya. Sebelum SpaceX IPO kan pada take profit dulu kan. Terus di sini di area sini SpaceX IPO mereka mungkin duitnya dilempar ke sana, ngalir ke sana. Makanya dia agak choppy. Gitulah. Jadi bisa dipahami juga dari news, dari katalis, dari macam-macam. Teman-teman bisa perhatiin. Dari berita kayak perang gitu kan bisa. Ya. Ya nanti tinggal pantau masing-masing ya. Pokoknya kayak gitu cara berpikirnya. Jangan dibikin rumit. Jangan nengok terang lebih kecil lagi. Jangan nengok yang apa. Pokoknya ikutin aja materi yang udah dibikinin. Itu kan udah SOP yang udah dibikin itu kan udah disederhanakan dan dibikin mudah. Pokoknya teman-teman tinggal disiplin aja. Kayak Bang Toy itu loh, merem aja, entry, tubuh, berkali-kali dapet. Ya Bang ya. Tidur ya. Makasih Bang, nanti gak apa-apa, gak apa-apa. Tanya di grup aja ya, ojo DM ya. DM ku lagi banyak banget, belum sempet tak baca semua itu. Iya. Iya. Saya tampil tadi. Oh. Ada puluhan kayak belum kebaca itu. Orang nanya-nanya orang itu. Nanti tenggelam. Ada juga japrik aku juga Mbak. Oh. Nanya-nanya setupnya apa gimana Bang? Iya. Suruh gabung private dulu, private mentoring. Aja tadi kita ini gabung aja nanti saya bimbing. Ya. Wis, kita sudahi malam ini kayak nggak dapet posisi kalau sekarang. Nanti teman-teman cek sendiri aja kalau pokoknya ikuti prosesku tadi aja. Ya, lanjut lagi, sambung lagi kita ke minggu depan. Oke, thank you Bang Toyib dan yang lain. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum.